Seringnya tanpa kita sadari kita itu sering lupa dan luput untuk mensyukuri hal-hal kecil dan sederhana. Nah ini yang saya dan Fuad juga Gening atau Ringga obrolin tadi malam. Yuk kita simak hal kecil apa sih yang biasanya kita lupakan padahal itu penting banget untuk kita syukuri. Yuk simak percakapan kita tadi malam. Jadi kan ini fenomena yang orang alami langsung gitunya. Jadi udah jadi rutinitas pagi untuk bongkar pasang muat gitunya untuk BAB pup. Nah, kebanyakan sekarang kan toilet duduk gitu. Toilet duduk tah lamun misalkan pup di toilet duduk itu nu dirasakeun teh si daya dorongna teh kurang gitu. Nggak puas aja lah kalau misalkan buang air di toilet duduk. Nah, tanpa disadari ternyata selama ini orang kalau misalkan pup menemukan WC toilet jongkok teh ada kepuasan yang luar biasa yang kadang orang lupakan gitu. Jadi dengan toilet jongkok si buang airnya lebih puas, terus ide-ide biasanya datang lebih liar. Tapi bau biasa. Meren, apa karena faktor kan ada ya dorongan lebih menikmati proses buang airnya gitu. Biasalah model jongkoknya kan sebenarnya ada ruangnya antara bujur mana jeung lubang tai. Bener, dan dorongannya kan lebih kuat. Si bau teh si tai teh lebih tercium baunya sih. Bener. Tapi duduk mah kadang-kadang mana temperaturnya pahamannya teh bau sih. Jadi udaranya terkempit. Jadi mungkin si bau tai orang ngeunah ya. Tapi apal terkempit kata ngeunah pisan. Memang posisi duduk memang kadang-kadang ada itu. Jadi kita ada unsur privacy. Buat tipe-tipe orang yang pemalu, WC duduk tuh jadi pilihan, jadi kenikmatan ring. Nah, biasanya untuk orang-orang yang terbuka, orang-orang yang punya relasi lebih ngaborobotkeun hitut jeung tai sakaligus lewat jongkok teh eta nu lebih dinikmati. Nah, eta kan unsur komedinya dapet. Iya dapet unsur komedinya ternyata. Terus akhirnya kan orang coba cari informasi dong gitu. Nah, ternyata dari informasi nu kurang dapatkan, ternyata memang posisi itu tuh mempengaruhi dari sisi medis tuh ada gitu. Ternyata memang lebih sehat untuk buang air besar itu posisi jongkok. Tapi bergantung kalau dari sisi medis, tapi sisi psikologis mun jelema pemalu dia lebih suka tidak berbau, orangnya bersih, lebih senang yang itu yang masih duduk. Bisa dikempit itu loh, nggak ada suara. Tapi kan sebenarnya posisi itu ya. Tapi sebenarnya posisi itu benar-benar menentukan prestasi sih. Itu bisa dilihat juga sih. Karena sebenarnya kan kenyamanan kan. Posisi mana nyaman jongkok atau enggak. Itu mana nyaman sama nyontek. Apakah mana nyaman duduk di depan atau di belakang. Apakah mana nyaman modal duduk atau modal jongkok. Dan ide lebih mengalir. Nah itu kan menentukan prestasi. Benar. Dan menentukan tipe kepribadian. Benar. Maksudnya ternyata ya dari sisi medis posisi jongkok itu lebih menyehatkan karena lebih bisa menguras isi perut ketimbang posisi duduk. Kalau dari sisi tadi menguras kotoran yang ada di dalamnya. Nah, dan secara kebersihannya sebenarnya jongkok lebih bersih sih karena kan komodnya juga WC umumnya. Mana jongkok kan? Duduk mah karena padat orang aja. Nah, cuman maksud orang teh dari sisi kepuasan, dari sisi kebahagiaan, memang orang teh lebih bahagia posisi jongkok gitu. Nah, itu yang kadang terlupakan gitu. Karena seringnya posisinya duduk. Nah, sederhana padahal dari fenomena itu marane atau mungkin pendengar lain di luar sana ada juga nggak sih hal-hal yang kita tuh kadang nggak sadari gitu. Ternyata itu tuh hal kecil yang buat kita tuh puas, bahagia gitu. Sesederhana duduk dengan jongkoknya. Sesederhana modal dengan jongkok eta. Pasti buat kan. Tapi orang bisa merelate kayak mana misalnya mendukung ternyata memang si beberapa jangan sampai mana itu keenakan karena ketika mana keenakan itu misalnya modal gitu. Atau merasakan emang enak kan. Mungkin karena ketika mana duduk kan sebenarnya posisi nyaman ya. Posisi itu memang nyaman. Jadi kemana itu karena terlalu nyaman tuh enak. Seperti kayak Indonesia kan sebenarnya negara tropis ya. Secara lokasi itu sangat enak kita. Secara lokasi itu enak. Luar biasa. Kan dulu kaya misalnya kayak boga sumber daya emas paling
ada satu gunung. Cikotok. Mana nanam apapun jadi di sini. Tapi kan atau sih mau lagu teh bukan lautan, kolam susu, saha nundutan, tanam jadi batu bukan jadi lautan, hanya kolam susu, ringgan nundutan, saha ngomong. buat Nah, susu. ketika kita orang tuh merasa sangat nyaman tuh, apapun mudah tuh jadi nggak bisa berpikir. Mana bayangkan misalnya di Swedia tuh tapi kan matahari tapi itu kesita paling 3 jam 4 jam, tapi si negara itu sangat produktif karena mereka tuh dan si produk-produk sayuran kayak gitu tuh bagus karena mereka tuh bisa mengembangkan sistem. Jadi mereka tuh dipaksa berpikir. Dan keluar dari zona nyaman. Cukup, mana kan tidak nyaman mungkin secara karena cangkel kan. Namanya bisa lebih cerdas di sini karena karena ya harus keluar dari zona nyaman sih. Kali kan orang sebenarnya mengkanter Siringga bahwa ya teman tergantung kenyamanan meren. Iya. Sebenarnya di ujung tapi nyambung tehnya aja. Tapi betul. Tapi nyambung. Tetapi di ujung orang malah ngedukung Siringga karena ternyata memang Jongkok itu dari segi kenyamanan mungkin nggak lebih nyaman, tapi memang lebih produktif dan ternyata memang ketika mana tidak nyaman, mana dipaksa untuk lebih berusaha untuk tadi lebih lamun orang mah justru lebih nyaman jongkok daripada duduk gitu. Iya, tapi kan secara ya. Jeung tadi perbandingan anak mau cek orangnya kurang apple to apple karena proses kenyamanan tadi mah kan sebetulnya itu mah outputnya sebagai ujung dari proses buang air besar akhirnya ngemplong kabeh kapicen nyaman akhirnya bukan nyaman dari sisi prosesnya gitu. Nah Ari ente mah tadi membandingkan dari sisi kenyamanan dari sisi proses yang ada di Indonesia tanahnya subur bla 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 kan itu mah secara proses gitu. Betul tadi take away-nya oke. Jadi sebetulnya ya kita harus take away-nya tadi kita harus sehingga kita harus tadi kan dengan ayat 2 si Jen geus minang tah sabar jeung syukur gitu. Jadi sebetulnya ya kita ambil untuk yang syukurnya aja dulu gitu. Sekecil apapun ternyata ya tetap harus kita syukuri karena la in syakartum la azidanakum gitu kan Jen. Oke. Kalau kita mensyukuri setiap kenikmatan yang diberikan insyaallah Allah akan menambah kenikmatan itu gitu. Dan kadang kita suka memang jelema teh memang gitu khasna memang bakal melupakan sesuatu yang paling sering dia lakukan dan kerjakan namanya change blindness, fokus ke satu hal yang dia itu lagi sederhana banget kan ya, posisi ketika kita buang air besar aja dibahas sebegitunya sampai kita dapat insight-nya apa kira-kira dari percakapan tadi, bahwa ternyata ada hal-hal kecil yang seringkali kita luput, hal-hal yang sederhana yang sebetulnya itu justru mendefinisikan kebahagiaan kita sebagai individu. Sesederhana menemukan satu toilet yang membuat kita dapat posisi jongkok, bagi Gening itu sebuah kebahagiaan. Nah, kita seringkali melupakan hal-hal kecil sederhana yang padahal itu imbasnya besar banget buat kebahagiaan kita. Cuman jongkok atau duduk aja itu membuat kita dapat kebahagiaan yang paripurna. Maka mudah-mudahan dengan adanya obrolan kali ini, di video kali ini teman-teman bisa dapat hikmah lebih ya dari apa yang kita perbincangkan. Dan kalau teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.